Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gebi Alisya Maharani, NPM 2101061020 dari Program Studi D3 Akuntansi Kelas A Universitas Lampung tahun 2023 akan mempresentasikan hasil kerja terkait tugas metodologi penelitian laporan akhir tentang analisis sistem informasi akuntansi penjualan kredit dan pengaruhnya terhadap sistem pengendalian internal perusahaan. Bab 1, pendahuluan, latar belakang masalah. Perkembangan teknologi informasi saat ini sangatlah cepat menjangkau seluruh bidang kehidupan dengan diiringi oleh perkembangan sistem pengendalian internal perusahaan, sehingga mampu untuk menjalankan serta mengembangkan usahanya dengan baik. Dengan mengandalkan teknologi yang canggih, setiap perusahaan bersaing guna mencapai hasil yang maksimal serta menjadi perusahaan yang terbaik. Perusahaan adalah suatu instansi yang terorganisir, berdiri, dan berjalan yang tidak dapat terlepas dari hukum ekonomi dan prinsip dasar perusahaan pada umumnya. Perusahaan didirikan untuk mencari suatu keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya guna mempertahankan keberlangsungan hidup usahanya. Keberhasilan suatu perusahaan pada umumnya dinilai dengan melihat kemampuannya dalam memperoleh laba. Faktor utama perusahaan untuk dapat bertahan dan terus berjalan adalah dengan melakukan penjualan. Karena tanpa melakukan penjualan, perusahaan tidak akan dapat mencapai tujuan dari terbentuknya perusahaan tersebut. Terdapat dua cara melakukan penjualan, yaitu dengan melakukan penjualan secara tunai dan dengan secara kredit. Penjualan tunai adalah penjualan yang pembayarannya dilakukan secara langsung oleh para pembeli. Sedangkan penjualan kredit adalah penjualan yang pembayarannya akan dicicil oleh pembeli dengan termin waktu tertentu. Sistem informasi akuntansi digunakan untuk mengontrol dan mengendalikan aktivitas penjualan pada suatu perusahaan. Sistem informasi akuntansi penjualan kredit diperlukan untuk mengurangi resiko kecurangan yang terjadi dalam proses penjualan kredit, baik yang disengaja maupun kecurangan yang timbul akibat lemahnya sistem pengendalian internal. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem informasi penjualan kredit mempengaruhi pengendalian internal pada suatu perusahaan. Tujuan penelitian, berdasarkan uraian pada rumusan masalah, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sistem informasi penjualan kredit yang ditetapkan oleh perusahaan sudah sesuai dengan standar atau belum. Bab 2, tinjauan pustaka. Pertama, pengertian sistem informasi akuntansi. Menurut Fauzian dan Sadikin tahun 2021, sistem informasi akuntansi adalah kumpulan dari data suatu database yang dikelola oleh suatu perusahaan dalam memperoleh laporan terkait hasil kinerja suatu perusahaan guna mengetahui tingkat penjualan mengalami kenaikan ataupun penurunan yang berguna sebagai bahan evaluasi kinerja dan audit suatu perusahaan. Sistem informasi akuntansi merupakan susunan dari berbagai dokumen, alat komunikasi, tenaga kerja, dan berbagai laporan yang dirancang guna merubah data keuangan menjadi sebuah informasi keuangan. Pengertian penjualan kredit. Penjualan kredit menurut Fauzian dan Sadikin tahun 2021 adalah penjualan yang dimana pembeli harus membayar uang muka terlebih dahulu, lalu sisa kekurangan uang pembayaran akan dilakukan dengan cara dicicil atau diangsur sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati. Pengertian sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal didefinisikan sebagai suatu struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga seluruh aset sebuah organisasi, melakukan pengecekan terkait ketelitian serta keandalan dari data akuntansi, dan mendukung terpenuhinya kebijakan manajemen menurut Mulyadi tahun 2016. Hipotesis penelitian. Hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara atau dugaan sementara terhadap rumusan masalah yang ada di dalam bab pendahuluan pada suatu analisis yang dinyatakan dalam bentuk kalimat-kalimat pertanyaan.
Dikatakan sebagai dugaan sementara karena jawaban yang ada hanya didasarkan terhadap teori-teori yang ada tetapi belum didasarkan terhadap fakta-fakta yang terjadi di lapangan, di mana penelitian tersebut masih membutuhkan pengujian untuk diuji kebenaran atas dugaan tersebut. Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut. H1. Sistem informasi akuntansi penjualan kredit tidak berpengaruh terhadap sistem pengendalian internal. H2. Sistem informasi akuntansi penjualan kredit berpengaruh terhadap sistem pengendalian internal. Bab 3. Metode penelitian. Jenis, sampel, dan populasi penelitian. Jenis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Sampel. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan ialah laporan penjualan kredit tahun 2021 pada PT Pratama Metropolis Sejahtera. Populasi. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan ialah informasi mengenai penjualan kredit yang diperoleh dari berbagai bagian yang berkaitan dengan sistem informasi penjualan kredit pada PT Pratama Metropolis Sejahtera. Literatur review. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, sistem penjualan kredit di PT Pratama Metropolis Sejahtera memiliki pengaruh yang positif terhadap peningkatan keuntungan karena sebagian besar pembeli memilih untuk melakukan pembelian secara kredit. Sistem penginputan penjualan kredit pada PT Pratama Metropolis sudah berjalan dengan cukup baik karena menggunakan sistem web yang dapat terhubung guna pengajuan pengurusan STNK dan BPKB ke kantor Samsat, yang dimana data yang diperoleh dapat dijadikan sebagai database perusahaan. Tetapi masih terdapat perangkapan fungsi pada bagian kasir yang terkadang masih merangkap dalam pengecekan penagihan piutang, di mana dalam penagihan pengecekan piutang tersebut masih menggunakan cara yang manual. Hal tersebut dapat menimbulkan kekeliruan pada bagian fungsi kas karena adanya perangkapan fungsi yang mungkin dapat mengakibatkan terjadinya pencatatan ganda. Perangkapan fungsi tersebut dapat menimbulkan lemahnya sistem pengendalian internal pada perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan penerapan sistem pengendalian internal yang baik dan benar. Fungsi-fungsi yang berkaitan dengan sistem penjualan kredit pada PT Pratama Metropolis Sejahtera. A. Fungsi penjualan, bertugas untuk penanganan mulai dari proses pemesanan hingga proses pengiriman barang sampai. Setelah menerima pesanan, maka akan melakukan penginputan data pada situs web dan data yang ada akan diproses untuk pengajuan STNK dan BPKB ke kantor Samsat. B. Fungsi kas, bertugas sebagai alur aktivitas ekonomi yang dikerjakan oleh bagian kasir dan merangkap pekerjaan seperti penerimaan pembayaran piutang, pembuatan surat penagihan piutang, dan pengecekan pembayaran piutang. C. Fungsi kredit, bertugas melakukan proses penjualan kredit dimulai dari penyerahan dokumen calon pembeli, lalu melakukan seleksi melalui survei lapangan, dan lokasi tinggal calon pembeli yang nantinya baru akan dapat diproses. D. Fungsi gudang, bertugas menyiapkan barang pesanan, melakukan rekap barang masuk dan keluar, lalu barang tersebut diproses untuk dijual kepada pembeli. Selanjutnya, melakukan pengecekan terhadap barang sebelum diserahkan kepada pembeli. E. Fungsi pengiriman, bertugas untuk mengirimkan barang kepada pembeli sesuai dengan alamat yang dituju. Setelah barang sampai, driver melakukan scan pada barcode motor sebagai tanda bahwa motor sudah dikirimkan dan otomatis persediaan barang pada situs web perusahaan akan berkurang. F. Fungsi akuntansi, bertugas melakukan pencatatan arus kas masuk dan keluar, membuat laporan hasil penjualan, serta membuat laporan keuangan perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.